Ini di kitab saya cetakan Darul Fikr atau cetakan juga ada yang cetakan DKI, ada yang cetakan Toha Putra. Ini saya sebut 3 cetakan karena saya punya adat kalau kitab induk terutama yang membela Syekhina itu saya sampai punya 3 naskah. Jaga ini kalau ada naskah salah saya tahu. Di antara yang dikatakan Imam Ghazali dan sudah saya cek di sarahnya yaitu di Ithaf. Karena resikonya matan kadang dikritik apa? Sarah. Kita tahu kan misalnya Takrib mengatakan mabid di Mina itu sunat. Kemudian oleh Syarah dibenarkan kalau itu apa? Wajib. Di antara yang dikatakan beliau Imam Ghazali adalah begini. Ini untuk anak-anak dan terutama ma'arif juga di dokumen. Di Ihya saya itu juz 4 ya, juz 4 halaman 139. Tapi mungkin kalau nanti beda halaman ya dicarilah di babnya ikut kitab Sabri wa Syukri. Di sini ada kalimat, ada kata-kata atau ada kalam wa amal izi wal jah fa bihi yatul insan an nafsi adulla wa dhaima. Terus di antaranya beliau mengatakan fa kama yahtajul insanu ila saqfin yaqfau anal matar wa jubbatin tadfau anhal barda wa qalbin yadfau dhiba an masyati fa yahtaju aidan ila man yadfau syarra bi an nafsi. Terus dalam sebuah naskah dikatakan kalau kezaliman saja punya satu backing dari aparat oknum tentu ya. Masa kesalahan tidak punya backing dari negara? Akhirnya nanti kita bingung. Yang orang-orang maksiat punya backing oknum misalnya, yang orang soleh tidak punya backing. Sehingga pertunjukan maksiat semudah itu muncul ketika mau ada pengajian susah karena kita dengan waliul amri berhadapan. Tapi barokahnya Mbah Mun, barokahnya banyak ulama. Kita punya adat enggak berhadapan-hadapan dengan waliul amri sehingga kita mudah mengadakan pengajian, bahkan di semua departemen ada masjid, di lembaga-lembaga kampus besar juga ada masjid, di mana-mana ada masjid dan ada pengajian. Ketika Rasulullah SAW punya mitra politik namanya Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah itu tidak Islam tapi jadi mitra politiknya Rasulullah karena mereka yang memberitahu tentang rahasia-rahasia kafir Mekah. Itu oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ketika cerita itu. Saya ulang lagi bahwa yang dilakukan Syekhina itu bukan sekedar lahu manhajun shahih, tapi memang ada sanad yang qawi. Karena kita selalu berprinsip tadi al-Islam ya'lu wa la yul'al. Dengan melihat Jakarta gaduh kayak gitu, melihat Semarang orang-orang kaya non-muslim, orang-orang enggak sholat, punya kekuasaan karena kaya raya. Lalu ketika kita ditanya, sudahkah melakukan proyek atau program Al-Islam Ya'lu? Tentu kita kebingungan. Tapi kalau mereka tahta syaukatina, karena kita punya Gus Yasin, di Rembang punya Gus Kamil, itu enak. Begitu juga tentang publik. Barokahnya orang-orang soleh itu punya masa yang banyak. Saya ulang lagi, barokahnya orang-orang soleh punya umat yang banyak, punya masa yang banyak. Mereka itu memperhitungkan kita, karena kita memperbanyak jumlah orang soleh. Coba kalau jumlah orang fasik, orang dolim itu mayoritas dan militan, kita akan kesulitan. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti, jangan sampai kalian semua atau siapa saja orang Islam itu man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Tapi barokahnya Habib Syekh misalnya kalau konser kayak gitu orang banyak kiai yang punya umat banyak. Wong fase kabeh macam-macam yo mikir pemerintah apa nyalon presiden iso takobal wa minamikum takobal ya garing mana. Tapi kalau kita misalnya tadi ngajinya sufi tapi enggak mau ilmu. Kiai para pejabat paling duit tok, golek pengaruh, golek syuhrat tok. Lah itu resikonya sufi tambah ilmu. Itu mungkin yang sering dialam gejolkan Mbah Mun zada khusyuan zada jalan. Itu sampean harus hafal semua itu. Dan harus dihafalin sampai mati itu wiridan apa? Zada khusyuan, zada jalan. Misalnya dalam konteks Palestina. Palestina itu tentu musuhnya Israel. Dan Israel itu punya kekuatan besar didukung Amerika. Kemudian Indonesia membela Palestina. Bela Palestina kemudian diikuti oleh orang-orang Eropa. Dan non-Muslim, orang Eropa itu orang non-Muslim. Lalu pertanyaannya, apakah orang Palestina kemudian berarti mualah sama orang kafir? Karena orang Palestina harus mualah sama apa? Orang-orang apa? Eropa. Apa tidak? Saya pastikan, khazanah ilmu cukup untuk menganalisis itu.
Yaitu Rasulullah punya aibah, yaitu punya teman dekat, koalisi, khalif kalau dalam bahasa Arab. Itu orang Khuza'ah. Dan itu tidak Islam. Tapi tidak pernah menyembunyikan makar atau tipu daya yang dilakukan kafir-kafir Mekah. Selalu mengupdate, memberitakan itu ke Rasulullah SAW. Padahal mereka tidak Islam. Logika yang terbangun gimana? Ya logika yang terbangun karena Rasulullah itu soleh, bahkan ya tentu super soleh, imamus solihin. Ini di kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, di Fathul Bari juz 5. Beliau mengatakan kalau ada kasus seperti itu atau konteks seperti itu, wala yu'addu dzalika min muwalatil kuffar, wala muwadatu a'da'illah, bal min qabil istikhdamihim wa taqlili syaukati jam'ihim, wa inka ibadihim bi ba'din. Jadi kalau orang Eropa kamu biarkan tidak koalisi dengan Palestina, artinya Israel malah absolut karena semua dunia dukung Israel. Tapi barokahnya orang Palestina, orang Indonesia koalisi sama Eropa, Israel tidak terlalu solid karena tidak absolut. Artinya begini dalam hukum qiyas. Betul, ini saya intisor lisayhina. Kalau misalnya para pejabat itu hanya dikuasai orang fasik, semua kerjanya programnya membela mereka. Jadi kalau dekat Mbah Mun, dekat Kiai, setidaknya diarahkan mikir ngaji, nganggep pondok tidak problem. Paham ya? Ini jelas ya. Dan saya mohon sekali, mungkin Anda punya guru yang dulu mazhabnya beda dengan Syekhina. Tapi saya pastikan saya nulis ini lama sekali. Intisar di Syekhina, tulisan-tulisan saya tentang beliau. Dan ini saya lihat di Ihya, di Ithaf. Jadi beliau begini itu bukan mubtadi, bukan hal yang baru, memang muttabi, guru-gurunya seperti itu. Bahkan beliau sering cerita ke saya, Salahuddin Al-Ayyubi itu iso ngalahno pasukan salib, itu barokah kitab Ihya. Barokah kitab apa? Ihya. Karena beliau mengkaji Ihya. Pernah beliau tak tanya, apa Salahuddin Al-Ayyubi itu menangi Imam Ghazali? Kata beliau, "Mbok menangi ora. Pokoknya pinter ngono iku barokah Ihya," kata dia. Karena pernah tak hitung itu ya kayaknya ada menangi gitu. Karena saya pernah juga di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi itu yang ini saya baca terus. Ini yang masih di Ihya. Kemudian dibenarkan oleh Ithaf. Wa kadzalika ulama udini. Ya ini saya baca lagi. Wa ala hadal qasti kanal anbiya alladzina la mulka lahum wala saltanata yurauna salatina wa yatlubuna indahum al-jah. Dulu para nabi itu ya jadi penasihat presiden. Karena kalau nabi enggak mau, orang soleh enggak mau, penasihatnya kalau PKI gimana? Kan jadi pusing kan. Wa kadzalika ulama uddin. Syaratnya la ala qastitana uli min khazainihim wal istiksar. Di dunya bimutaban. Tentu kita yakin guru kita tidak akan seperti itu. Terus ini Imam Ghazali menutup wala tadzunnanna anna ni'matallahi ala rasulillah haitsu nasarahu wa akmala dinahu wa azharahu ala jami'i adaihi wa makkana fil qulub hubbahu hatta tasa'a bi 'izzihi wajhu kanat aqalla min nikmatihi alaihi haitsu kana yu'da wa yudrab hatta faqara ilal harab wal hijrah. Artinya ketika Nabi punya otoritas penuh menguasai Mekah dan Madinah karena beliau orang soleh, jadinya aturan-aturan kesolehan, yaitu Ka'bah harus begini, enggak boleh ada lagi orang pelanja, enggak boleh ada berhala. Kalau kiai-kiai itu menguasai negara, paling-paling ujung-ujungnya ya bikin Mahat Ali. Terus santri-santri dipikir negara. Kalau ada teroris juga agak lagi ada intel ke pondok-pondok. Karena santri pasti NKRI harga apa? Mati. Itu semuanya itu barokah. Ini penting saya utarakan. Terus kata syarahnya, litam syati umurihim ad-diniyah. Ketika Imam Ghazali bilang ulama uddin oleh kitab Ithaf Said Zabidi dikatakan salafan wa kholafan. Jadi ini bukti kalau teori itu tidak pernah mansukh. Karena beliau bilang salafan wa kholafan. Ini penting saya utarakan karena kita punya logika yang dua. Misalnya begini. Kalau berteman orang fasik itu kan taksiru sawadil fusak, memperbanyak jumlahnya orang fasik. Tapi kalau yang fasik ini pejabat, kemudian orang soleh enggak mau nemanin, itu berarti taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Ya kalau mubtadi'ah, kalau mudillah, kalau mukafirah. Misalnya Anda membiarkan negara dikelola orang-orang fasik, kemudian punya ide bahwa pondok itu kriminal. Bahwa pondok itu teroris, mereka yang bikin pelaturan, mereka yang punya otoritas, kita habis. Ini barokahnya istiannya Yai Kerso dekat Mega, terus Gus Roji cucunya DPR RI, Gus Kamil ketua DPR. Tapi Yai tentu selalu menjaga khazanah ilmu. Saya itu menyaksikan betul betapa bangganya beliau dengan Gus Najib. Ketika beliau ngarang Asyadaratul Lama, sering saya disuruh baca apa di karangan Mbah Fadl Kawakibul Lama. Terus kata beliau, aku itu kiai tenan. Lah kok
Buktinya anak-anakku alim. Terus lama-lama jadi beliau itu mewakili minal janibin. Jadi yang negara ya diurus, khasnya pesantren juga apa? Diurus. Jadi ini penting saya utarakan supaya kamu ala yakinin bahwa kita membela madhab Syekhina itu ala yakinin, ala bayinatin, bukan sekedar kultus. Hidup saya itu di Jogja, ketemu orang macam-macam. Ya kadang ditanya, kenapa guru Anda ikut B3? Saya tanya, kenapa Anda tanya? Terus saya tanya. Terus kalau kiai politik itu kan jelek kata dia. Terus kata saya gini, ya biarin aja negara yang politik orang-orang yang enggak beragama. Ya jangan nanti negara rusak. Ya sudah, biar kiai-kiai juga ada yang kerso apa? Politik. Jadi memang sebagian pertanyaan itu memang harus dijawab dengan pertanyaan. Karena ini penting. Saya itu dulu pernah loh. Saya itu punya kenangan terbaik di Jogja itu pernah diparani seorang yang pakar komunis. Bukan sekedar komunis, pakarnya. Itu jam 4:30 saya masih ingat. Tanya gini sama Pak Bahak, kalau kamu bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, nanti saya mau Islam. Kata saya. Terus saya bilang gini, ini ngajak pinter apa ngajak goblok kata saya. Kata dia, ya ngajak pinter kata saya. Terus tanya, kira-kira yang jadi sebab, jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang nihil, yang nihilisme atau yang adamiah kalau dalam bahasa Mbok. Ya di mana-mana sebab itu harus punya eksistensi, harus wujud. Lah ya anggap saja Tuhan itu penyebab alam ini. Jadi makanya kalau zaman kita ngaji Tuhan itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Masa alam yang wujud ini disebabkan oleh adamiah? Sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu ngajak gendeng atau ngajak waras katanya. Terus dia bilang, ya ngajak gendeng Bapak. Berarti Tuhan itu ya? Ya itu Tuhan dia kata saya gitu. Jadi sebetulnya kita ilmu kita, saya itu ngaji jamu jamek sama Bum. Ilmu kita itu cukup. Kalau dalam ilmu mantek kan gitu. Al-alam mutawayyir wa kullu mutawayyir hadis la budda min muhdis. Nah, soal penamaan Allah itu dari syariat. Kita hanya sampai bahwa alam ini harus disebabkan sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sesuatu yang adam. Makanya kita diajari siapa itu adalah wajibil wujud. Nah, wajibil wujud itu oleh syariat disebut Allah SWT. Akhirnya dia nerima. Mulai dulu kalau kiai bilang Allah begitu kan selesai katanya. Akhirnya dia Islam. Maksudnya Islam lagi apa enggak tahu saya bahwa mungkin kecilnya pernah apa? Islam. Nah, Mbah Mun itu termasuk orang yang punya kemampuan itu. Punya kemampuan seperti itu. Olah pikir. Makanya ketika Imam Syafi'i, saya sering diceritakan Imam Syafi'i ketika ngaji sama Imam Malik itu gaya hidupnya mewah. Setelah ngaji Imam Malik, ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak, itu hidupnya lebih mewah lagi. Imam Malik mewah, itu Muhammad bin Hasan lebih mewah. Imam Syafi'i mulai gawe ini gimana ulama kok. Itu kalau ngitung uang, ngitung emas kalau dulu dinar itu di meja. Jadi kalau santrinya mau salam tempel ya sungkan karena emasnya banyak. Itu malah sekali lagi Imam Malik sudah mewah ini malah lebih mewah. Terus mulai tanya, Ajibta min hadi, kamu aneh dengan ulama seperti ini, min hadil khala. Iya katanya. Ya kalau kamu gak terima ulama kaya, tak kasihkan orang fasik ben dipakai kefasikan. Jangan nanti malah dipakai maksiat. Ya sudah berarti ulama kaya boleh yang salah-salah. Semenjak itu Imam Syafi'i itu rubah cara berpikir. Ini penting sehingga saya menyaksikan betul. Ya iya karena saya punya sanad banyak ya, karena bapak saya itu ya muridnya ya temannya, Pak D saya ya muridnya ya temannya, karena beliau-beliau itu yang jan murid sama Mbah Sibir. Jadi si Mbah Sahal juga sebelum wafat sering ketemu saya kalau cerita Mbah Sibir. Jadi kita punya insya Allah punya sanad yang baik. Makanya jenengan harus bangga. Jadi muridnya Syekhina Kiai apa? Mbah Sibir. Saya itu marhafid kalau muji Mbah Mun Sumber Langit karena beliau yang menangi Sayyid Alawi. Saya bisa tafsir begini ya barukannya Mbah Mun, karena Mbah Mun itu nggak pernah nggak ngendikan ulumul Quran. Mulai saya ngaji di MGS itu Khobir sampai di pondok, karena beliau muridnya Sayyid apa? Alawi. Sayyid Alawi itu ahli tafsir, termasuk yang bikin Hasyiah Faidul apa? Khobir. Terus juga punya murid Syekh Habib Salim Asy-Syatiri yang ngarang apa? Al-Fawaid apa? Asy-Syatiriyah atau An-Nafahat Al-Haramiyah. Itu kelihatan sekali betapa ilmu tafsir itu dekat sekali dengan Sayyid Alawi. Dan kita punya sanad Ali karena setelah Mbah Mun langsung Sayyid siapa? Sayyid Alawi. Makanya saya jenengan semua harus ikut bersyukur. Tapi saya mohon mencintai kiai itu yang benar-benar karena bayinah. Qul inni ala bayyinati min rabbi, sehingga
Semuanya ini umatnya Rasulullah. Sehingga Mbah Mun mau ngurusi orang yang macam-macam. Jangan kamu mengklasifikasi orang situ kok diurusi, orang itu kok diurusi. Itu makom sampean. Mungkin kalau air tidak 2 kolah kena najis ikut apa? Makamnya Mbah Mun itu sudah lautan. Kenapa apa saja sudah ada najis kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.